Bab 102. Setelah berbicara dengan Zaida itu, Hafiz tiba-tiba teringat dengan Valeri. Ia melamun dan teringat bahwa sebelum berangkat ke Kairo dulu ia sama sekali tidak pamit kepada wanita itu. Pertemuan terakhir mereka hanya saat terjadinya skandal itu dan mereka berdua berpisah tidak dengan cara yang baik. Saat itu Hafiz kesal karena orang tuanya dihina oleh orang tua Valeri. Makanya ia langsung pergi. Kira-kira, gimana kabarnya Mbak Valeri sekarang ya? Gumam Hafiz tanpa sadar. Hafiz memandangi layar ponselnya dan mencari kontak Valeri. Ia masih menyimpan kontak itu, kontak yang ia dapatkan ketika ia bekerja sama menjadi model pakaian muslim bersama Valeri saat itu. Sejak skandal itu, Hafiz tidak tahu apakah kontak Valeri masih aktif atau tidak. Foto profil yang dipasang Valeri dulu dan menunjukkan wajahnya sudah dihapus sejak skandal itu mencuat ke media sosial. Selama beberapa waktu, profil Valeri hanya kosong saja. Namun, setelah skandal itu meredup, tiba-tiba kontak Valeri memasang foto profil baru. Fotonya bukan lagi wajah Valeri, tetapi sebuah pemandangan danau rindang yang tampaknya dipotret sendiri. Hingga sekarang foto profil Valeri tetap itu saja. Setiap kali ngobrol sama Mbak Zaida, sebenarnya aku pengen nanya soal Mbak Valeri, tapi aku sendiri ragu. Lagian aneh banget kayaknya kalau aku nanya-nanya soal Mbak Valeri ke Mbak Zaida, soalnya aku dan Mbak Valeri juga nggak seakrab itu. Hafiz mengusap wajahnya. Ia malah bermonolog sendiri gara-gara kepikiran tentang Valeri. Sungguh, ia ingin tahu bagaimana kabar wanita itu sekarang. Cukup lama Hafiz kepikiran tentang Valeri, sampai kemudian Hafiz buru-buru menggeleng kencang dan menggaruk rambutnya sendiri. Berhenti mikirin Mbak Valeri, Hafiz. Rutuknya kepada diri sendiri, lah tahu, tidak baik memikirkan wanita yang bukan mahramnya sampai seperti ini. Memang, Hafiz tidak berpikiran aneh-aneh mengenai Valeri. Ia hanya ingin tahu kabarnya saja, tetapi tetap saja Hafiz merasa tidak baik terlalu memikirkan lawan jenis seperti ini. Lagi, Hafiz memandangi kontak Valeri, kemudian menghela napas panjang. Ah, sudahlah. Aku yakin Mbak Valeri pasti baik-baik saja. 51. Hafiz menematikan ponselnya dan menjauh dari benda itu. Ia mengambil salinan tesisnya dan membaca-baca materi sidangnya esok hari. Lebih baik ia gunakan waktu yang ada saat ini untuk memperdalam pemahamannya pada materi tesisnya daripada memikirkan hal yang tidak pasti begitu. Aku harus fokus untuk sidang tesis besok, kalau terdistraksi sesuatu, bisa-bisa sidangku berantakan. Keesokan harinya, Hafiz akhirnya menjalani sidang tesisnya. Selama sidang itu berlangsung, Hafiz bisa menguasai materi penelitiannya dengan baik. Lah selalu serius dalam belajar, jadi sebelum sidang tesis jelas ia sudah persiapan matang-matang. Setelah saat-saat yang menegangkan tersebut, Hafiz akhirnya dinyatakan lulus dan memperoleh gelar magisternya. Hafiz memotret momen sidang tesisnya dan mengirimkan foto-foto itu kepada Zaida. Tentu saja hal itu membuat Zaida benar-benar senang. Ia langsung membalas pesan Hafiz dengan banyak sekali ucapan syukur. Sehari setelah sidang tesis itu selesai, Hafiz mulai memilah-milah pekerjaan. Ada beberapa tawaran pekerjaan yang ia terima dari company bergengsi di Kairo. Sejujurnya, Hafiz lumayan tergoda untuk mengambil tawaran itu karena pastinya akan sangat bagus untuk karir dan masa depan Hafiz. Namun, ia merasa tidak bisa memutuskannya dengan gegabah. Ia juga memikirkan Abah dan Umi di Indonesia. Mereka juga semakin menua. Kalau Hafiz di luar negeri terus, mereka juga pasti sedih. Kebetulan, Hafiz juga mendapatkan tawaran untuk menjadi dosen di salah satu kampus bergengsi di Indonesia.
Penelitiannya sampai ke kampus itu dan menjadi penelitian yang menarik. Melihat jejak prestasi Hafiz yang dari selalu mendapatkan beasiswa dan lulus dengan predikat yang bagus, ia ditawari untuk menjadi dosen di kampus tersebut. Sepertinya ini bagus. Aku bisa kembali ke Indonesia dan gak jauh-jauh dari keluarga, gumam Hafiz. Sebenarnya, ia merasa sayang melepaskan tawaran pekerjaan di company Kairo itu. Sayangnya ada banyak pertimbangan yang memberatkan dia untuk tetap berada di Kairo. Tiba-tiba, ponsel Hafiz bergetar. Ada pesan masuk dari Zaida. Assalamualaikum. Kamu lagi sibuk nggak, Fiz? Mbak pengen telepon tapi khawatir kalau kamunya masih sibuk. Hafiz tersenyum membaca pesan itu dan langsung membalasnya. Waalaikumsalam. Kebetulan lagi nggak sibuk, Mbak. Hanya sekian detik setelah Hafiz mengirimkan balasannya, Zaida langsung menghubungi. Hafiz segera menerima panggilan tersebut. Assalamualaikum, Hafiz. Waalaikumsalam, Mbak Zaida. Wah, selamat Hafiz. Akhirnya sekarang udah dapat gelar magister. Gimana kemarin? Lancar semuanya, kan? Kamu nggak gugup? Nggak buat kesalahan? Hafiz tertawa pelan mendengar rentetan pertanyaan dari kakaknya. Aman kok Mbak. Alhamdulillah semuanya lancar. Zaida bernapas lega. Foto-foto kamu Mbak kasih lihat ke Abah dan Umi, ke Mas Firza, ke Perwira juga. Mereka ikut senang karena kamu udah sukses meraih gelas magister di Kairo. 52. Alhamdulillah Mbak, ini juga berkat dari doa Mbak Zaida dan yang lainnya. Terus setelah ini gimana, Fiz? Kapan kamu balik ke Indonesia? Tanya Zaida. Nggak lama lagi kok, Mbak. Ini masih ngurus beberapa hal dulu di sini. Mungkin sebulan atau lebih dikit baru bisa kembali ke Indonesia. Oh, begitu. Alhamdulillah. Abah dan Umi juga udah nggak sabar nunggu kamu pulang, Fiz. Hafiz tertawa. Hafiz juga udah nggak sabar untuk kembali ke Indonesia, Mbak. Zaida dan Hafiz asyik mengobrol cukup lama. Zaida kelihatan sekali bangga kepada Hafiz yang sudah menyelesaikan program magisternya. Sebentar lagi, keluarga mereka akan kembali berkumpul di Indonesia. Setelah beberapa minggu berlalu, akhirnya hari ini Hafiz mendarat di Indonesia. Keluarga sudah bersiap menjemput Hafiz di bandara setelah dikabari perkiraan mendaratnya. Sekarang, mereka semua sudah sampai di bandara dan sedang menunggu Hafiz. Saat ini, Perwira sudah SD. Lah semakin aktif saja. Seperti layaknya bocah kecil pada umumnya, ketika melihat atau mendatangi tempat baru yang menarik, pastilah merasa sangat antusias. Perwira pun demikian. Selama menunggu kedatangan Hafiz di bandara, bocah itu berlari-lari di area bandara dan kelihatan senang sekali. Firza dan Zaida jadi harus ekstra mengawasi karena takut bocah kecil itu tersesat. Perwira, jangan lari jauh-jauh, nak. Nanti kalau terpisah sama papa dan mama kamu nggak bisa pulang iho, ucap Zaida memperingatkan. Perwira mengangguk dan langsung mendekat kepada Zaida. Om Hafiz lama. Seru bocah itu. Firza langsung mengusap kepala anaknya. Sabar, Om Hafiz sebentar lagi datang kok. Perwira mengerucutkan bibirnya. Firza terkekeh. Ia langsung menggendong Perwira dan menempatkannya di atas bahu. Kalau begini nggak bosen, kan? Tanya Firza. Perwira langsung bersorak kegirangan. Yeay. Firza terus menjaga Perwira selama menunggu kedatangan Hafiz di bandara itu sementara Zaida mendampingi Abah dan Umi. Zaida agak khawatir karena Hafiz belum juga datang dari jadwal yang diberikan oleh Hafiz sebelumnya. Untunglah, tak lama setelahnya Hafiz muncul dari kejauhan sambil mendorong kopernya.
Mereka semua langsung antusias bertemu dengan Hafiz. Saat Hafiz kembali, Abah dan Umi langsung memeluknya erat-erat bahkan menangis haru. Zaida juga ikut menangis saat memeluk adiknya yang sudah lama ada di Kairo, sementara Firza hanya menepuk-nepuk bahu Hafiz. Gimana kalau temu kangennya lanjut di rumah aja? Hafiz juga pasti capek, kan baru sampai, kata Firza. Semuanya mengangguk setuju dan segera keluar dari bandara untuk pulang. Sesampainya di rumah Abah dan Umi, mereka masih melanjutkan temu kangen Hafiz yang baru pulang dari 53. Kairo. Ternyata sebelum berangkat menjemput ke bandara, Umi bahkan sudah persiapan membuat makanan sejak semalam untuk menyambut kedatangan Hafiz hari ini. Mereka langsung makan bersama sekeluarga. Hafiz juga membawakan oleh-oleh dari Kairo untuk keluarganya dan juga mainan khusus untuk perwira. Bocah itu kelihatan senang sekali. Selesai makan bersama, semua berkumpul dan mulai bercengkerama bersama ditemani oleh jus buah dan camilan-camilan ringan yang dibuat sendiri oleh Umi. Kamu kelihatan makin dewasa, Fiz. Padahal nggak lama-lama banget di Kairo, ucap Firza tiba-tiba. Semua langsung menatap Hafiz dan menyetujui ucapan Firza. Bener itu. Sudah makin dewasa, sudah berpendidikan tinggi juga. Berarti udah siap nyari calon dong ya? Goda Zaida. Hafiz hanya tersenyum dan geleng-geleng kepala mendengar godaan kakaknya. Umi malah ikut-ikutan menimpali ucapan Zaida. Bener itu, Fiz. Umi dan Abah juga udah makin tua ini. Sebelum dipanggil Yang Maha Kuasa, setidaknya Abah dan Umi pengenlah lihat semua anak-anaknya sudah ada yang nemenin. Hafiz menghela napas. Hafiz baru pulang dari Kairo kok Umi ngomong gitu sih. Mana langsung ditagih mantu lagi. Semuanya langsung tertawa. Umi menepuk pelan punggung Hafiz. Bercanda, Fiz. Tapi ya Umi pengen kamu cepat ada yang dampingin sih. Abah juga, kan? Abah langsung mengiyakan. Iya. Nanti kalau sudah waktunya pasti Hafiz dapat istri kok Umi, balas Hafiz santai. Sebenarnya, tadinya Hafiz dapat tawaran kerja di Kairo, Umi. Tapi, Hafiz milih pulang ke Indonesia aja karena dapat tawaran juga jadi dosen di kampus dekat kota ini. Ya supaya bisa lebih dekat juga sama keluarga. Umi dan Abah senang mendengarnya. Serius, Fiz. Ya Allah, alhamdulillah. Iya memang harusnya gitu, jangan nyari kerja jauh-jauh. Kasihan Umi sama Abah udah ditinggal sekolah lama-lama kerjaannya jauh juga, timpal Zaida. Mereka asyik membicarakan banyak hal termasuk rencana Hafiz ke depannya saat menjadi dosen di kampus itu. Namun, dalam obrolan itu Zaida tiba-tiba saja melamun seperti sedang memikirkan sesuatu. Hafiz memandangi kakaknya dan peka kalau ada yang berbeda dengan Zaida. Kenapa Mbak Zaida? Tanya Hafiz. Zaida menggeleng. Nggak apa-apa kok. Oh, iya kamu kapan mulai kerjanya Fiz? Kayaknya seminggu atau 2 minggu lagi. Aku mau selesaikan administrasinya dulu, Mbak. Zaida mangut-mangut. Oh, begitu. Malah tersenyum-senyum dengan cara yang aneh seperti ada yang disembunyikan. Hafiz mengernyit. Sebenarnya Mbak Zaida kenapa ya? Senyumnya kok mencurigakan gitu, batin Hafiz. 54. Penasaran. 55. Hari ini akan menjadi hari pertama Hafiz bekerja menjadi dosen di kampus itu. Sejujurnya, mengajar bukanlah hal baru untuk Hafiz. Ia sudah biasa membantu mengajak sejak dulu. Bahkan saat masih SMA dulu, dia pernah sesekali diminta membantu mengajar anak-anak kecil yang baru masuk ke pesantren. Lalu sebelum ia berkuliah S2, Hafiz juga sempat mengajar rutin di pesantren. Jadi,
seharusnya ia tidak perlu merasa terlalu gugup. Namun sayangnya, mengajar secara resmi di kampus benar-benar merupakan hal baru. Ia akan mengajar mahasiswa, di mana nalar dan pikiran mereka sudah berkembang dan kritis dalam menyikapi berbagai hal. Hafiz khawatir tidak bisa memenuhi ekspektasi mereka dalam mengajar. Hafiz menghela napas panjang. Ia menatap pantulan dirinya sendiri di depan cermin. Ia sudah memakai pakaian formal rapi. Jarak kampus tempatnya mengajar dari rumah keluarganya lumayan jauh. Hafiz berpikir untuk tinggal di kos ke depannya supaya lebih efisien waktu. Tetapi ia masih survei lebih lanjut kos laki-laki yang nyaman untuk ditinggali. Setelah bersiap, Hafiz memeriksa kembali tasnya. Semua file pembelajaran yang sudah ia siapkan ada di dalam laptopnya. Ia harap, semuanya akan berjalan lancar nanti. Saat keluar kamar untuk sarapan bersama Abah dan Umi, mereka berdua menatap Hafiz dengan bangga. Tentu saja, orang tua mana yang tidak bangga ketika melihat anaknya tumbuh menjadi pria berwibawa dan memiliki pekerjaan mulia seperti itu. Belum lagi, selama ini Hafiz juga tidak pernah menyusahkan orang tuanya dalam memenuhi kebutuhan kuliahnya. Wah, ganteng banget kamu, Fiz. Cocok pakai pakaian formal kayak gitu, jadi kelihatan berkelas ya, goda Uminya. Hafiz tersenyum. Umi bisa aja. Umi bener loh Fiz. Abah setuju. Kamu memang pantas kalau pakai pakaian yang formal-formal gitu. Kelihatan berwibawa. Hafiz mengangguk. Makasih Abah, Umi. Tapi, sebenarnya Hafiz agak nervous hari pertama ini. Ya wajarlah, Fiz. Apapun itu kalau pertama kali pasti ada rasa-rasa gugupnya. Tapi ya, selalu ada pertama kali untuk segala hal. Kamu nggak akan merasa terbiasa kalau belum mengalami rasanya pengalaman pertama. Jadi ya nikmati saja, kata Abah. Umi mengangguki. Bener itu, Fiz. Umi percaya kamu pasti bisa kok. Kamu lo bisa bertahan hidup di negeri orang selama ini, sendirian pula. Jadi, yang begini pasti ya mudah. Hafiz merasa benar-benar termotivasi mendengar ucapan Abah dan Umi. Mereka benar, selalu ada pertama kali untuk segala hal. Ia hanya harus mengikuti saja prosesnya sampai nanti menjadi terbiasa. Sudah, yuk sarapan, ajak Umi. Hafiz mengangguk. Lapun sarapan bertiga dengan Abah dan Umi. Oh iya Fiz. Nanti rencananya kamu mau ngekos apa cari kontrakan? Tanya Abah. Kayaknya bakal capek ya kalau setiap hari bolak-balik dari kampung ke kampus. Jauh banget loh. Nanti pulangnya nginep di rumah Mbak. 56. Kamu dulu aja selama belum dapat kos. Biar nggak kejauhan. Hafiz mengangguk. Iya, Bah. Belum tahu sih. Kayaknya ngekos aja biar simple, tapi Hafiz masih survei dulu nanti kos-kosannya. Iya, nanti Hafiz nginep di rumah Mbak Zaida dulu. Abah mengangguk. Kalau bisa cari yang khusus pekerja aja. Kos laki-laki lo Fiz, jangan kos campur. Hafiz mengiyakan. Terus ini nggak telat Fiz berangkat dari kampung. Hafiz menggeleng. Kebetulan jadwal pertama Hafiz hari ini masih siang banget, jadi banyak waktu kok. Makanya ini Hafiz juga berangkat pagi-pagi. Selesai sarapan, Hafiz kembali merapikan penampilannya. Ia pamitan kepada Abah dan Umi sebelum berangkat. Doakan Hafiz ya, Bah, Umi. Semoga hari pertama Hafiz bisa lancar. Abah dan Umi mengangguk bersamaan. Kalau gitu, Hafiz berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Abah dan Umi serentak. Hafiz sampai di kampus setelah perjalanan jauh. Saat pertama kali memasuki kampus itu,
ia kembali merasa agak gugup. Tiba-tiba saja, Hafiz teringat dengan ekspresi Zaida kemarin. Mbak Zaida mikir apa ya kemarin, kok aneh banget senyumnya, pikir Hafiz dalam hati. Ia buru-buru menggeleng. Saat ini bukan saatnya untuk memikirkan hal seperti itu. Lebih baik ia fokus saja di hari pertamanya. Ini. Saat masuk ke area fakultasnya, beberapa mahasiswa melirik-lirik Hafiz karena merupakan wajah baru di fakultas tersebut. Tidak hanya itu, wajah Hafiz yang memang termasuk di atas rata-rata mampu menarik perhatian beberapa mahasiswa muda di sana. Di fakultas ini, Hafiz akan mengajar mahasiswa di jurusan ekonomi syariah.